Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya keluarga besar insan pers yang saya cintai, yang saya hormati, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati. Izin saya akan menyampaikan setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin saya bersama Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi di sebelah kiri saya yang saya hormati, dan saya sendiri Profesor Ali Maskur Musa. Setelah kita semua menyelenggarakan Kongres ke-13 Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah atau biasa dikenal dengan Jatman, yang menyelenggarakan Kongres ke-13 bertempat di Asrama Haji Donohudan Boyolali tanggal 21-22 Desember, artinya kemarin, Sabtu dan Ahad. Pertama yang ingin kami sampaikan, tentu hasil itu kita laporkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang kita baru saja melaporkan kepada Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf terhadap semua prinsip-prinsip dan hasil-hasil yang disepakati di dalam Kongres ke-13. Yang pertama adalah bahwa dengan Kongres ke-13 dimaksud telah ditetapkan pengurus baru Jatman untuk periode 2024-2029 dengan Rais Ali adalah Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi, dan saya terpilih dan ditetapkan sebagai Mudir Ali Jatman untuk periode 2024-2029. Artinya kepengurusan ini sah dan menjadi bagian dari kontinuitas organisasi. Maka dengan demikian Jatman Idaroh Aliyah di bawah kepemimpinan Kiai Ahmad Khalwani Nawawi dan saya sebagai mudir amnya untuk 2024-2029. Yang pertama. Yang kedua, keputusan yang perlu disampaikan pada publik adalah Jatman mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, badan otonom dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, sehingga tupoksinya adalah menindaklanjuti, membreakdown dari kebijakan-kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama, khususnya dalam hal pengamal Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah di Indonesia, dan ini mempunyai kekuatan ruhaniyah yang sangat kuat, menjunjung, menjadi paku buminya dari spiritualitas Indonesia, tidak hanya oleh dan untuk NU, tetapi untuk bangsa dan negara Indonesia memerlukan spiritualitas yang tinggi, paku bumi istilah saya, dan itu dijalankan oleh Jatman. Yang ketiga, para pers yang saya cintai, yang saya banggakan,
Tadi kita mendapat arahan dan memang hari-hari ini kita akan menyusun kepengurusan secara lengkap. Intinya semua pengurus dari semua tingkatan yang berkenan untuk membangun, mengabdikan dirinya pada Jatman akan kita rangkul semuanya, termasuk pengurus dari Idarah Aliyah di bawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya. Semua akan kita ajak untuk bersama dan menjadi pengurus dari Jatman periode 2024-2029. Jika Allah mengendaki, insya Allah pengurus Jatman 2024-2029 akan diselenggarakan pelantikan yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 8 Januari 2025. Hari-hari ini kita sedang menyusun, moga-moga segera tuntas. Insya Allah tanggal 8 kita akan menyelenggarakan pelantikan yang akan melibatkan seluruh idarah wusta, insya Allah idarah subyah dan juga para sufi internasional kita mohonkan untuk bisa hadir di dalam pelantikan dimaksud. Yang keempat, yang terakhir, dari sisi pelaksanaan dan hasil dari kongres, maka saya ingin membacakan secara lengkap rumusan satu di antara 7 rekomendasi Kongres Jatman, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jatman mendukung Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Haji Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden 2024-2029 dan mendukung, mengapresiasi terhadap kebijakan program-program pemerintah, terutama pemberian makan bergizi gratis yang ditujukan kepada pelajar, dan kita minta juga kepada santri serta ibu hamil untuk mencegah stunting pada anak-anak demi mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Begitu juga program hilirisasi industri untuk meningkatkan added value dalam rangka mewujudkan nasionalisme ekonomi. Dan ini selaras dengan kebijakan Pak Presiden bahwa nasionalisme ekonomi harus menjadi pelaku utama dari ekonomi Indonesia. 4 hal itu yang kami dari kira-kira eksekutifnya, kalau mudir itu eksekutif ya, menyampaikan beberapa prinsip dan hasil dari Kongres ke-13 Jatman di Dono Hudan. Selanjutnya mohon kiranya Rais Ali Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi untuk bisa memberikan guidance menyangkut hal-hal yang prinsip ketorekohan kepada khalayak, kepada masyarakat luas. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hadirin hafidhakumullah, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Ali Maskur Musa sebagai Mudir Ali Jatman hasil kongres di Dono Hudan kemarin. Tidak lupa dari jajaran PBNU, Pak
Ajengan Sarif. Ajengan Sarif. Ini saya sudah akrab sama kakaknya Pak Ali Romdon, Pak Edi dari Bidang PP, dari bidang persnya PP. bidang pers PP, beliau asli dari Palembang. Dan kepada para wartawan, saya sebagai orang yang dituakan di hasil kongres kemarin, saya hanya ingin menyampaikan, saya ingat kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu ada seorang profesor dari Belanda di Universitas Gadjah Mada, kalau nggak salah namanya Profesor Martin. Beliau mengatakan dulu Belanda itu yang paling ditakuti adalah dari santri Torekoh. Jadi yang paling ditakuti adalah, kalau di Banten murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten. Kalau di Jawa Tengah ada tokoh yang masyhur yang nama aslinya Ontowiryo, nama masyhurnya adalah Diponegoro. Walaupun cuma 5 tahun menyusun kekuatan berperang musuh Belanda, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Diponegoro. Itu sejarah. Ternyata Diponegoro pun tarikatnya Satoriyah. Gurunya adalah Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Yogyakarta, yang gelar keratonnya namanya BPH Sandio. Itu Diponegoro itu tarekat. Tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, itu guru tarekat Naksabandiyah Kholidiyah. Punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wapres pertama, itu putra tarekat. Lebih-lebih kalau warga NU, kita lihat sejarahnya Mbah Hashim Asy'ari itu ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas, beliau juga talqin bi'at Tarekat Qadiriyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Maka saya mengajak pada warga NU dan semuanya kalau bisa ikuti Mbah Hashim masuk tarekat. Cucunya Mbah Hashim, Gus Dur juga tarekat. Tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur itu talqin bi'at Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Ngiwang Retno Seruweng, Kebumen, Jawa Tengah. Gus Dur juga tarekat. Maka tarekat ini adalah bentuk tazkiyah, membersihkan diri. Maaf, ilmu kalau nggak pakai tazkiyah cuma masuk di otak, nggak masuk ke hati. Ya pinter, tapi cuma bikin ngotak ke teman saja. Maka dengan adanya tarekat ini tazkiyah, supaya ilmu masuk ke hati, nggak cuma singgah di otak saja. Itu tazkiyah tarekat. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, saya mengajak seluruh mursyid dari berbagai tarekat untuk bisa bergabung ke Jatman ini, hasil kongres kemarin di Donohudan Solo. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.